situ kamera di situ ada kamera dong. Ada kamera enggak? Ada. Oke, so Ini tadi dulu tentang apaan gua corona kan? Gua kasih satu. Ya ntar dulu itu udah rolling itu ntar member gua penuh. Gitu. Iya ya. Ntar gua tanya coy, ntar gua tanya tenang. Udah. Terus oke gua itu dulu intro. Welcome back to my channel, bukan YouTuber. Warga Majalengka, Bandung, Jawa Barat. Ini gua kenalan dulu nih teman-teman gua yang ntar masuk konten gua nih ya. Dari pojok namanya siapa, Bang? Yubi Harun. Kayaknya udah pernah masuk konten gua nih di yang tentang banjir itu ya. Ntar gua kasih linknya di bawah ya. Anjir. Ini namanya siapa nih? Dodi. Jangan lupa apa nih? Di subrek guys. Thank you sebutnya. Yang ketiga nih, abang ini kalem nih. Farel. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Gua namanya Ricky Anwar. Udah tahu ya? Belum. Nih, abang nih siapa? Agus. Yang pojok. Junet. Oh, Junet ya. Betawi bukan sih? Bukan asli orang Serang Banten. Iya. Ini biasa Sunda lah ya. Ya bisa lah Sunda. Lu orang Sunda wajib subscribe konten gua. Oke. Jangan lupa nih buat orang Sunda nih. Jangan lupa like sama subscribe nih. Iya. Banten pokoknya Banten Majalengka. Oke, thank you. Gua kali ngobrol-ngobrol nih sama karyawan di sini. Karyawan sebenarnya. Teman ya bentar lagi kita akan libur. Mungkin nggak? Takut Ya. Grogi. Oke. Kali ini kita ngebahas tentang bukan istilah, jadi tentang ya wabah yang lagi menjalar lah di bumi Nusantara kita, Indonesia. Tentang apa nih? Ada yang tahu? Tentang apa? Covid-19. Itu apa tuh? Covid-19 tuh nama penyakit tuh apa? Penyakit orang mahal tuh, penyakit orang kaya. Orang susah jangan dikasih penyakitnya. Makin susah aja ntar. Nih yang pojok. Lo tahu tentang Covid-19 gak? Singkatannya apa? Kamera dong. Covid-19. Penyakit orang Singkatan. apa? Gus. Katanya. Lo tahu nggak? Kagak tahu gua, tapi yang tuh penyakit orang mahal ya, jangan orang miskin jangan kebawa-bawa. BPJS gak cukup buat itu ya, bayarin itu ya. Kagak cukup dah, jangan. Lo tahu Covid-19 gak? Covid. Nggak tahu gua taunya copet. Ada yang tahu? Gue sih kalau Covid-19 sih Singkatannya apa tuh? singkatannya gue mah nggak tau bang. Yang gua jauh coronavirus apa gitu dehnya. Gue juga nggak tahu sih. Di apa gitu pokoknya, apa itu singkatan deh, pokoknya singkatan. Ya itu kali. Nah, ini gua nanyanya berapa perayaan nih? Berapa doang soalnya karena waktu juga ini udah hampir malam, karena ini cuaca juga untuk mendung nih. Gua nanya berapa hal tentang coronavirus ini. Yang pertama nih, sejauh apa sih lu pada tahu tentang coronavirus itu, sejauh apa nih pengetahuannya? Sejauh ini sih banyak yang mati, pada banyak yang nggak kuat. Itu doang sih Tentang coronavirus ya? Lu Iya. sejauh apa? Ya kalau sejauh ini sih bang ya, kalau gue sih kasihannya kayak pedagang kecil gitu pada tutup gitu bang, disuruh tutup dulu. Terus kayak kita nih rakyat kecil gitu, ya memang sih benar, cuman seenggaknya harus mikirin juga gitu bang, bagaimana tentang perut kita gitu. Terus nih tadi tentang apa pengetahuan, tapi tentang ibaratnya gejala-gejalanya sejauh apa sih yang tahu nih sebelah sini bang, yang pojok nih, tentang gejala-gejalanya? Tahu saya ya flu, batuk, demam tinggi lebih dari 30 derajat, Waduh, terus diare, ya, masuk tuh diare masuk. masuk sih diare ya itu aja mungkin. Pusing, mual udah. Tadi lu ngomong tinggi lu 31, Apaan tuh, tinggi apaan tuh? suhu Tuh, gue ini doang kalau lagi kurang panas, kalau nggak kurang nggak panas. panas deh. Lu sekarang berapa suhu? Suhu tadi 65 atau 75 itu. Tolol 65. Lu kan masuk mall kan di center tuh sama security di center Iya. berapa? Enggak di center. Lupa gua tadi nggak ngeliat juga. Soalnya nggak di center yang sebelah sini mah. Salah masuk dong ya. Iya, kalau di selatan baru di sensor kita. Suhu berapa bang? Suhu. tuh. Gua nggak dicek, gua langsung masuk ke parkiran. Nggak ada yang nembak gua. Padahal yang gua tahu tuh, gua tadi masuk lobby tuh
ada yang ditahan sih, itu sebutnya ditahan itu kalau suhunya 37 ke atas, kayak 37,5, 38 itu ditahan sama security kayak gitu sih. Jadi mungkin nggak positif, cuman jaga-jaga aja, takutnya kan ada virus. Kita nggak menjas bahwa yang 38 itu positif corona, enggak Kong. Mungkin jaga-jaga aja kayak gitu kan. Oke. Nah ini tadi tentang pengetahuan. Kemudian nih dampaknya nih tentang coronavirus, karena ada istilah lockdown terus di isolasi. Dampaknya buat ekonomi kita gimana sih? Buat ekonomi kita nih justru kayak kita perantau nih, bagaimana buatnya mungkin jadi duit berkurang, apa mungkin kerjaan kurangnya hari, ntar gajinya berkurang, gimana sih? Kayak gitu nggak? Efek dari lockdown itu? Ya, pasti begitu. Karena kan bakal ada lockdown, jadi tuh nggak ada yang beraktivitas di luar. Ya, apalagi pedagang-pedagang yang dibeli sama kita juga kan, membantu dia juga nggak ada yang beli lagi. Kita juga kan harian, kan misalkan diliburin juga gaji harian kita nggak ada gitu. Oh, jadi gajinya berkurang mas? Ya berkurang pasti. Gaji lo berkurang nggak? Kurang pasti kurang. Berapa? Ya pusingnya nih, Indonesia lagi pusing nih. Banyak yang diistirahatin. Bentar lagi bulan puasa. Ya buat itulah. Berarti lu pusing bukan karena corona ya? Bukan ya? Panas bukan karena corona? Sebenarnya corona sih nggak terlalu pusing. Yang pusing itu kalau kuncian kita baik. Tuh pusing. Ya aturlah negara Indonesia. Ini sejauh sampai titik ini, sejauh apa sih survive kita, bertahan kita buat menghindar diri dari corona itu sejauh apa nih? Dari yang paling ujung nih. Ya, sebetulnya sih penangkalnya gue bingung, dokter aja nggak tahu ya virusnya. Saya juga bingung. Cuman ya memberanikan diri lah, pasrah pada Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kebutuhan hidup. Kita mendukung lockdown mau sebulan 2 bulan kepada pemerintah khususnya ya, mendukung kami. Tapi kita ditanggung ya hariannya, makan, kontrakan, leasing dan lain-lain lah. Sebetulnya ya intinya kita mendukung lockdown mau 1 bulan 2 bulan, tapi pemerintah juga harus tahu ada solusinya. Jangan hanya memberikan perintah lockdown tapi tanpa solusi. Kita rakyat Indonesia rata-rata kalangan bawah lah intinya. Kalau masalah untuk menghadapi corona dan lockdown itu ya yang namanya kita sebagai pegawai ya, intinya gitu. Ya kita terima-terima aja, tapi seenggaknya yaitu yang saya bilang, tolong solusinya sih paling nggak lama ya 12 hari, kalau nggak 10 hari itu wajar ya, untuk kita jaga jarak juga. Nah, tambah dong kalau kondisinya nggak kondusif. ya mudah-mudahan jangan sampai rakyat Indonesia semuanya terhindar dari itu, baik-baik aja ya. Kalau masalah buat virus itu kan nggak mungkin dia bisa kelihatan. Kalau virus semacam kayak makhluk halus gitu, bener nggak? Ya iyalah. Caranya ya cuman pakai safety aja udah, gunakan masker, double hand glove. Udah sih ya usahakan ya pemerintah gitu kan, melihat rakyatnya juga kan, apa dampaknya banyak kan. Kalau untuk diri sendiri sih, apalagi keluarga ya, bagaimana cara kita melindungi keluarga dengan memenuhi ya masker lah, APD perlindungan diri gitu. Ya udah sih. Nah oke, tadi tentang survive kita, kemudian mungkin harapan kita udah diungkapin kayak tadi, mungkin pemerintah ngasih solusi apa. Jadi jangan kerja doang diliburin, tapi cicilan nggak diliburin dong. Tetap gue juga punya cicilan kayak gitu. Nih sama kan ya. Pinggir nih, solusi lo survive menghadapi ntar mungkin ada karyawan di rumah kan kayak gimana nih? Kalau misalkan lo termasuk. Ya gua sih cukup satu kata aja nih bro. Tetap tersenyum saudara semua. Tetap tersenyum, oke? Nah itu aja lah. Itu doang. Ya. Simple. Nah itu aja lah. Itu doang. Ya. Simple banget ya. Ini abang ini tuh kayaknya punya unek banget ya. Kamera dong. Siap. Gimana nih? Kayak tadi lagi. Ya kalau gue pribadi ya perantau nih. Ya gue pribadi nih perantau gitu ya. Ya jadi kayak lockdown tuh apa ya, kita dirumahkan emang ya untuk menjaga gitu ya, supaya badan kita nggak terkena virus tersebut. Tapi seenggaknya mikirnya lagi, kita kalau nggak kerja ya nggak makan gitu. Kalau bisa pemerintah ngasih solusi dah gitu, yang lebih apa ya, jadi kita dirumahkan tapi kita kerja ya masuk aja gitu, iya digaji aja gitu ya. Walaupun setengah inilah, nggak 100% gaji kita, seenggaknya setengahnya lah.
Nah, edan. Ya itu jadi keluh kesah kita sebagai karyawan ya, kerja juga nggak ada kerjaan, nggak kerja juga ya jadi tambah masalah kayak gitu. Orang kayak sih oke-oke aja ya, dia ibaratnya dirumahkan, dia punya mungkin buat cover kebutuhannya ada, tapi buat kita rakyat menengah ke bawah itu gimana ya? Iya, apa yang dikerjain? Ada kerjaan rumah, kita apa yang dikerjain di rumah. Aku ya kayak gitu dah. Itu keluh kesah kita sebagai ibaratnya karyawan lah ya. Nanti gua akan bikin versi keluh kesah sebagai orang kaya, kalau ada orang kaya. Oke. Nah, itu dia ombol-ombol gua kali dengan rekanan gua di sini. Keluh kesah kita sebagai karyawan lah kayak gitu tentang lockdown, kondisi Jakarta kayak gini. Tapi bagi yang di kampung juga pasti ngerasain lah efek lockdown, ada yang libur sekolah, libur kerja, tapi enak sih di kampung ya. Karena gak mikir makan, mungkin punya hasil tani, tinggal makan lah. Kita gua aja makan nih belum makan sebenarnya. Cuman dia di bawah happy aja lah, jangan liatin kayak itu sengsara, jangan. Tapi sebenarnya ya begitu tentang kali ini ya, pokoknya jangan lupa subscribe, share konten gua kali ini, dan yang suka di like dong, jujur kalau suka like, kalau nggak suka like juga lah, gak apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.